Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Moh Channel. Kali ini atas permintaan beberapa subscriber, baik lewat WA atau komen, saya akan memberikan tutorial unboxing SWC, remote steer, dan pemasangannya di luar mobil. Artinya dipasang tidak di mobil, karena mereka bilang ribet, kebanyakan kabel. Jadi akan saya coba pasang remote steer ini di head unit, tidak di mobil. Untuk itu ikuti terus video ini. Baik, kita lanjutkan pada paket pembelian steering wheel control SWC yang murah ya, 150 ribuan. Ini terdapat beberapa part ya. Oke, yang pertama yang ini dulu, baut ya. Baut ini untuk memasang ini part yang kedua ya. Jadi ini pas banget dengan steer ya. Nah, nanti ini masuk ke lubang steer dan ini di baut ini ya. Ini ada lubangnya di baut, itu bautnya. Nah, kalau setirnya itu kegedean seperti di mobil Etios, itu nggak nyampe, nggak usah dibaut, bisa pakai kabel tis atau yang lain. Nah, ini part yang kedua. Di sini ada batu ya, yang menurut seller itu bisa bertahan 1 tahun. Nah, kalau nanti mau ganti ya, itu bisa, tinggal dibuka aja bautnya 1, 2, 3, 4 itu bisa diganti sama dengan baut jam. Oke. Kemudian yang ketiga, modulnya ya. Di dalam modul ini sudah ada tulisan ya. Jadi kabel warna hitam untuk GND dan seterusnya ya. Di sini ada 4 kabel ya, ini hitam untuk ground, kemudian ini orange itu untuk K1, abu-abu itu untuk K2 ini, dan merah untuk ACC ya. Ada tulisannya di sini ya. Ini ditaruh di dalam ya, bisa dikasih double tip, tempelkan aja di bagian dashboard. Oke, nah sekarang bagaimana cara pemasangannya ya. Nah, untuk yang ini tidak akan saya jelaskan ya, karena saya nggak mungkin bawa setir mobil ke sini. Pokoknya ini gampang, masukin baut atau pakai kabel tis. Oke. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah bagaimana cara penyambungan kabelnya di head unit. Kebetulan saya punyanya head unit Android ya. Dan bagaimana cara settingnya. Oke, untuk itu jangan skip, ikuti terus video berikut ini. Nah, ini head unitnya ya. Kebetulan ada yang pesan dan saya beli. Ini head unit DHD 7 in, tapi yang PNP untuk Toyota Daihatsu. Jadi panjangnya 20 cm. Jadi tidak perlu pakai kupingan. Next nanti akan saya unboxing ya, dan sekaligus juga cara pemasangannya di mobil Avanza, Xenia, Ayla, Sigra dan lain-lain. Pokoknya itu sama ya. Jadi tidak perlu nambah biaya untuk beli frame. Kalau kita pakai 9 in nggak pakai frame kan nggak bagus, harus pakai frame, dan biaya harga frame itu 200 sampai 300 ribu, bahkan ada yang lebih mahal dari itu. Baik ya, saya akan buka dulu head unitnya. Nah,
ini setelah saya buka isi paketnya, head unit THD ya. Nah, itu tampilan di sebelah kardus sebelah sini. 7 in full touchscreen, multimedia player, bisa mirroring ya. OS Android ya, sama tampilannya ya. Nah, ini fiturnya. Yang pertama, layar TFT multimedia touchscreen 16:9 full capacity touchscreen dengan resolusi 124x600 dan lain-lain sebagainya ya multinya. Nah, ini sekalian saja saya penuhi permintaan beberapa subscriber yang mempertanyakan, memang ada head unit 7 in yang PNP dengan frame Toyota, artinya pas banget gitu ya. Oke, nah ini di head unit ini seharga 800-an ya, dan sudah dilengkapi dengan soket PNP juga untuk Toyota Daihatsu. Baik, kita lihat isinya ya. Oke, kita buka. Ya, jadi sekaligus juga unboxing head unit THD 7 in yang PNP Toyota. Nah, pertama ini ada satu kantong plastik yang di dalamnya ya berisi kartu garansi ya, dan kemudian ya part-part yang dibutuhkan ya. Oke, kemudian di bawahnya itu adalah head unitnya. Untuk lebih jelasnya nanti plastik dan head unit ini akan saya buka, dan head unitnya akan saya keluarkan dari kardus, kemudian nanti akan saya hubungkan dengan adaptor 12 volt untuk mencoba pemasangan SWC di luar mobil supaya mudah difahami. Oke, jangan skip, ikuti terus video. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini penampakan dari head unitnya. Nah, bisa dilihat ini layarnya. Saya nggak punya penggaris, jadi saya tunjuk saja. Jadi dari sini ke sini ya, panjang ini 20 cm. Yang sering jadi masalah dalam pemasangan head unit di Toyota itu panjangnya hanya 18, jadi 1 cm di sebelah kanan dan sebelah kiri ini harus, atau ada celah, jadi harus ditutup pakai kepingan. Kalau ini 20, kalau tingginya sama dan yang lain ya. Ini tampilan depannya, dan head unit ini bukan bodi pendek tapi bodinya medium ya. Saya katakan ini lebih enak untuk pemasangan ya, karena dia punya lubang baut yang banyak. Nah, ini baik di kiri dan kanan ya, sehingga mudah dipasang di bracket bawaan dari mobil Toyota Daihatsu ya. Nah, ini head unitnya. Nah, kemudian di bagian belakangnya sama seperti head unit lain pada umumnya ya, sama seperti ini ya. Ada soket untuk radio, antena GPS, kemudian soket untuk, ini saya berikan saya satu-satu ya. Jadi ini adalah soket utama ya, soket utama, soket power nanti akan masuk ke sini ya. Nah, ini soket power ya. Kemudian ini adalah soket audio video, masuknya di sini ya. Kemudian ini adalah soket GPS di sini ya, ini masuknya di sini.
dan ini soket USB. Masuknya sesuai dengan pinnya ya, ada yang 4 pin dan ada yang 6 pin. Kemudian ini adalah soket untuk kamera mundur di sini. Pokoknya nggak mungkin salah, karena nggak mungkin kalau dipaksakan ya patah. Oke, itu baik ya. Kita coba nanti bagaimana cara pemasangannya. Baik, kita lanjutkan ya. Pada paket head unit DHD7 in yang ukurannya pas dengan frame Avanza ini, soketnya sudah PNP. Nah, di sini ada 2 soket besar kecil, kemudian soket SWC. Jadi kalau mobilnya sudah ada steering wheelnya, ini tinggal colok. Nah, kalau belum ada, dengan pemasangan steering wheel control yang seperti ini ya, kita nanti mencobanya tidak pada soket ini dipotong, tapi pada soket yang lainnya. Jadi ini kita singkirkan dulu ya. Jadi nanti kita sambung pada soket ini ya. Nah, bagaimana cara nyambungnya, ikuti terus video ini. Oke, pada soket yang universal ini, key satunya warnanya pink dan key 2-nya warnanya coklat ya. Jadi nanti kabel pink ini, key 1 ini disambung dengan kabel oranye, ini key 1 ya, dan yang coklat disambung dengan kabel abu-abu atau key 2 ya. Kemudian yang merah ini disambung dengan merah juga, kebetulan ACC ya. Dan yang hitam disambung dengan hitam juga, artinya ground ya. Oke, baik, kita sambung sebentar ya. Baik, kita lanjut ya. Ini yang merah sudah saya sambung dengan warna merah juga, ACC. Kemudian ini key 2 ya, dan ini K1 dan ini ground ya. Nah, jangan lupa dalam proses penyambungan nanti ini dikasih selang bakar atau solatip ya, supaya tidak terjadi arus pendek ya, semuanya, terutama antara ground dengan ACC. ACC ini adalah arus yang masuk pada saat kunci kontak pada posisi ACC. Jadi tidak standby, kalau dimatikan berarti arusnya nggak ada. Oke, saya kasih selang bakar dulu, baru nanti kita coba di head unit ini. Oh iya, sebelumnya perlu saya kasih tahu, jika mau mencoba head unit maka ACC dan B+ ini harus digabung ya. Jadi ACC dan B+ yang digabung baru dihubungkan dengan adaptor ya. Jadi ini yang positif, ini yang negatif nantinya. Oke, saya akan bungkus dulu dengan selang bakar supaya aman. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini sudah saya tutup dengan selang bakar Q1 dan Q2-nya. Sementara untuk ACC, karena harus digabung dengan min dalam ya, kalau di mobil nggak usah ya. Jadi karena ini dipasang di luar, berarti arusnya harus masuk dengan B+ digabung. Jadi ini ACC ke head unit, ini ACC ke adaptor ya, dan ini ACC ke steering wheel atau remote steer ya, dan ini ground ya. Nah, ini nanti akan dicolokin ke head unitnya, baru nanti kita masuk ke aplikasinya learning SWC nya dan kita setel remote steernya. Jadi remote steernya nggak usah pakai kabel. Oke, lanjut ke pemasangan berikutnya. Baik, adaptor sudah saya sambungkan dengan listrik, dan di sini bisa kita lihat head unitnya mulai booting
sekaligus juga karena barang ini ada pesanan orang tapi belum saya unboxing ya, jadi supaya nanti kalau ada cacat bisa dikembalikan, itu harus unboxingnya begini ya. Oke. Nah, sudah nyala, kemudian kita masuk ke menu ya, kita geser ya, kita masuk ke menu, cari steering wheel control, SWC mana ya, GPS tracker, tema, audio, car setting. Oke, sebentar, setting. Oke, nanti saya coba lagi ke car setting. Musik ke radio, mohon maaf ini agak beda tampilannya. Ya. Oke. Ya, oke, sebentar. Saya cut dulu biar saya lihat dulu. Baik, kita lanjut ya. Kita pasang head unit tadi di mobil saja karena tadi ada masalah. Kan waktu dicoba itu kan harus B+ sama ACC gabung. Nah, sementara SWC ini harusnya hanya ACC bukan harus B+. Oke, nah sekarang kita lanjut bagaimana cara settingnya. Kita cari di sini car setting atau di setting juga bisa. Nah, kemudian pilih car setting. Nah, kemudian SWC tipe kita pakai yang learning, yang bukan spesial, dan enter SWC learning. Nah, ini di oke. Nah, oke. Nah, sekarang saya mau fungsikan tombol ini untuk home. Caranya ini tekan, ya ini ditekan sambil tekan tombol home. Oke. Ya. Kemudian ini saya fungsikan untuk volume naik. Ini tekan, ya sambil tekan tombol volume, ya sampai dia masuk. Ya. Nah, kemudian volume turun. Nah, ini tekan dan ini tekan, ya. Nah, kemudian tombol neck yang ini ya. Oke, kita tekan, ya. Kemudian tekan neck, ya, sampai kuning. Nah, kemudian previous tekan, ini tekan, ya. Kemudian yang mode ini saya gunakan untuk power off, ini tekan dan ini power off, ya. Oke, itu sudah semua. Nah, sekarang kita back dulu, nanti kita coba buktikan apakah sudah berfungsi atau belum. Oke, jangan skip, ikuti terus video ini. Baik, kita lanjutkannya. Ini pada posisi home. Mau kita coba dulu tombol mode yang saya fungsikan untuk power off. Oke, mati. Kita pencet lagi, dia hidup, ya. Nah, sekarang saya coba fungsikan yang gambar gagang telepon ini untuk home. Coba kita masuk dulu ke menu yang lain, ya. Ke sinilah pokoknya. Nah, apakah kalau dipencet ini balik ke home? Kita lihat. Ya, dia balik ke home. Contoh lain misalnya radio, ya. Oke, kita balik lagi, pencet ini, ya, ini akan ke home. Oke, nah sekarang coba kita fungsikan tombol plus dan min, ya. Nggak usah setel musik ya, lihat di layar. Ini kalau tombol plusnya saya pencet, ya itu jalan. Ini tombol minnya saya pencet, dia akan turun. Ya, karena kalau pakai lagu ntar kena copyright. Nah, sekarang kita coba radio. Ini nggak saya sambungin ya. Oke. Nah, kita lihat tombol neck dan previous. Ya, itu pindah. Perhatikan ini neck. Nah,
sekarang tombol previewsnya, tombol baliknya, dia akan kembali. Nah, kira-kira itu. Nah, sekarang kita coba balik lagi ke home, tombol gagang telepon. Oke, setelah itu kita coba yang mode yang saya fungsikan untuk mematikan head unit atau power off. Oke, nah sebenarnya terserah selera ya. Jadi ada dua tombol ini, mau mode dipakai untuk mode juga boleh. Nah, yang telepon ini dipakai untuk menerima telepon, kalau telepon masuk juga boleh ya. Jadi sesuai selera masing-masing ya. Oke, untuk tutorial kali ini cara pemasangannya ya, dari mulai pengkabelannya di luar sampai harus dipasang. Kenapa saya pilih harus dipasang di mobil? Karena itu saya sudah analisa, kok tidak jalan. Saya pikir SWC-nya yang baru saya beli rusak, tapi ternyata tidak rusak ya. Jadi karena untuk mencoba head unit di luar atau tidak di mobil itu harus disambung kabel B+ dan kabel ACC. Sedangkan remote steer ini modulnya hanya membutuhkan arus ACC. Jadi itu masalahnya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.